mengancam Kapolri Listio Sigit tegas lakukan ini. Sambo berakhir begini. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik. Saya dan keluarga, saya mohon maaf kepada bapak-bapak anggota Polri yang hadir pada hari ini sebagai saksi, sehingga harus melalui semua ini dan harus mengalami hambatan dalam berkarir dan juga mendapatkan penempatan khusus. Sekali lagi saya dan keluarga mohon maaf. Ferdy Sambo menolak bertanggung jawab untuk perbuatan atau kesalahan yang tidak dilakukannya. Hal itu disampaikannya saat menanggapi kesaksian dari sejumlah anggota Polri dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Saya salah, saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, tapi saya tidak akan mempertanggungjawabkan yang tidak saya lakukan, ucap Ferdy Sambo. Ferdy Sambo pun menuturkan sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan ditahan secara khusus, dirinya sudah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri hingga rekan yang terdampak. Lantaran sudah memberikan keterangan yang tidak benar terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3, semenjak dia dipatsus dan ditetapkan tersangka, dia sudah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri, kepada senior junior anggota yang sudah dia berikan keterangan tak benar dari proses penanganan di TKP Duren 3. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga mengatakan sudah meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tidak memproses kode etik dan pidana sejumlah anggota Polri yang dibohongi dirinya dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun sedih sekali, kata Ferdy Sambo, karena ternyata sejumlah anggota Polri yang dibohongi dirinya tetap diberi sanksi secara etik maupun pidana. Untuk diketahui, akibat cerita bohong Ferdy Sambo dalam perkara tewasnya Brigadir J, lebih dari 90 anggota Polri terdampak sanksi etik hingga pidana. Sedikit dari sekitar 90 anggota Polri tersebut sempat meluapkan kekecewaan dan amarahnya dalam sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Misal, mantan Kabagakum Pro Provos di Propam Polri, Kombes Susanto Haris, yang mengaku karir yang dibangunnya 30 tahun hancur akibat skenario bohong Ferdy Sambo. Bukan hanya dirinya, kata Susanto Haris, keluarganya juga menjadi paranoid melihat televisi dan media sosial buntut kebohongan dan skenario Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J. Begitupun dengan Wakadenbe Ropaminal di Propam Polri Arif Rahman Arifin yang kini menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J. Menurut Arif, dirinya hanya bekerja menjalani perintah dan tidak tahu jika Ferdy Sambo membuat skenario bohong. Selain Susanto, Haris dan Arif Rahman, ada juga Agus Nurpatria yang sempat marah di kadali Ferdy Sambo. Namun Agus Nurpatria dengan sekuat rasa mengatakan siap menjalani resiko akibat dirinya percaya dengan skenario Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menjelaskan bahwa dirinya tidak memerintahkan ajudan untuk membersihkan TKP pembunuhan Brigadir J. Hal itu diungkap Ferdy Sambo saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum Barada Eliezer di persidangan pada Rabu 7 Desember. Ferdy Sambo yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Barada Eliezer dan Kuat Ma'ruf mengaku hanya menelpon penyidik dari Kasat Reskrim. Hal lain yang juga ditanyakan kepada Ferdy Sambo adalah keterlibatannya dengan pengrusakan CCTV yang dilakukan para terdakwa obstruction of justice. Ferdy Sambo pun menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta agar CCTV dihancurkan, melainkan meminta seseorang yakni AKBP Arif untuk menghapus semua rekaman CCTV. Kuasa hukum Barada E menyampaikan pandangannya terkait kesaksian yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo. Untuk diketahui, Ferdy Sambo menjadi saksi dalam persidangan di PN Jaksel pada Rabu 7 Desember dengan terdakwa Richard Eliezer. Kuasa hukum itu mengatakan bahwa Sambo seolah-olah ingin melindungi Richard, tetapi ketika disinggung soal penembakan, Sambo mengelak mengakui menembak Yosua. Kuasa hukum Richard juga mengatakan tidak melihat kejujuran Sambo dalam kesaksiannya.
Kuasa hukum lantas menyinggung peran Sambo seandainya Richard menembak Yosua atas keputusannya sendiri. Jika benar demikian, harusnya Sambo sendirilah yang menghukum Richard. Sambo lantas mengatakan bahwa dirinya hanya akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Kata kuasa hukum Richard, logikanya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Yosua, harusnya Anda sebagai seorang polisi, Kadif Propam adalah yang harus menangkap Saudara Richard, memproses hukum Saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab, kata Sambo.